Om Swastiastu. Halo semua anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Untuk kali ini kita akan memulai pembelajaran tentang materi catur pramana dalam mencari kebenaran. Untuk itu, persiapkanlah terlebih dahulu seluruh alat tulis dan buku anak-anak dalam penunjang pembelajaran kali ini. Jika sudah siap, mari kita akan lanjutkan pembelajaran di bab 3 ini tentang catur pramana dalam mencari kebenaran. Catur pramana dalam mencari kebenaran. Kali ini kita akan membahas tentang catur pramana dalam mencari kebenaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita melakukan doa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dengan melantunkan Saraswati Puja. Letakkanlah kedua tangan anak-anak di dada dengan sikap amustikarana. Berdoa mulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Siddhirambam Karisyami Siddhirbawantu Mesada. Ya, setelah kita lakukan doa Saraswati Puja, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini dalam bab 3. Sebelum itu, apakah anak-anak sudah membaca buku di rumah tentang catur pramana? Apa itu catur pramana? Apakah ada yang tahu? Ya, ajaran catur pramana. Ajaran catur pramana merupakan bagian dari filsafat Nyaya dengan tokoh pendirinya adalah Maharshi Gautama dengan kitabnya yang bernama Nyaya Sutra. Sekali lagi, ajaran catur pramana merupakan bagian dari filsafat Nyaya dengan tokoh pendirinya adalah Maharshi Gautama dengan kitabnya yang bernama Nyaya Sutra. Apa itu Nyaya? Nyaya berarti argumentasi, sehingga sering pula disebut sebagai tarkawada atau diskusi tentang suatu darsana, pandangan filsafat. Nah, ajaran agama Hindu mengenal tri kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan acara. Jadi catur pramana ini tergolong ajaran tatwa atau filsafat. Yang lebih tepatnya yaitu ajaran filsafat Nyaya dengan tokoh pendirinya adalah Maharshi Gautama. Dalam filsafat Nyaya, alat yang dipahami untuk mendapatkan sebuah kebenaran disebut dengan pramana, sedangkan pengetahuan yang berlaku dan benar disebut prama. Jadi, filsafat Nyaya digunakan untuk mencari sebuah kebenaran. Dengan bagaimana? Dengan ajaran catur pramana. Catur pramana. Sekali lagi akan dijelaskan ulang. Catur pramana merupakan bagian dari filsafat Nyaya dengan tokoh pendirinya yaitu Maharshi Gautama. Apa hubungan filsafat Nyaya dengan catur pramana? Dalam filsafat Nyaya, alat yang dipahami untuk mendapatkan kebenaran disebut dengan pramana, sedangkan pengetahuan yang berlaku dan benar disebut prama. Apa itu Nyaya? Nyaya berarti
argumentasi. Dalam mencari kebenaran, kita harus mampu berargumentasi untuk mendapatkan sebuah jawaban yang benar. Catur Pramana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu catur yang artinya 4, pramana yang artinya pengetahuan yang berlaku dan benar. Jadi, catur pramana adalah 4 cara dalam mencari kebenaran. Sekali lagi, catur pramana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, catur yang artinya 4, pramana yang artinya pengetahuan yang berlaku dan benar. Jadi, catur pramana adalah 4 cara dalam mencari kebenaran. Catur pramana. Seperti artinya, catur berarti 4 dan pramana artinya pengetahuan yang berlaku dan benar, dibagi menjadi 4 bagian atau 4 cara dalam mencari pengetahuan. Yang pertama ada pratyaksa pramana, kedua anumana pramana, yang ketiga upamana pramana, dan yang keempat sabda pramana atau agama pramana. Nah, dari keempat bagian catur pramana ini merupakan bagaimana cara untuk mengetahui kebenaran atau 4 cara dalam mencari kebenaran. Yang pertama, pratyaksa pramana, yaitu cara memperoleh pengetahuan kebenaran dengan pengamatan langsung melalui panca indera dengan objek yang diamati. Yang kedua, anumana pramana, yaitu cara memperoleh pengetahuan yang benar dengan cara menyimpulkan. Lalu, yang ketiga, upamana pramana, merupakan cara memperoleh pengetahuan dengan cara membandingkan. Lalu yang keempat, sabda pramana atau agama pramana, cara memperoleh pengetahuan melalui orang-orang suci yang mendapatkan wahyu atau juga berasal dari sumber Weda. Sudah bisa dipahami anak-anak? Lebih sederhananya, pratyaksa pramana cara mencari pengetahuan melalui panca indera dengan cara pengamatan langsung. Anumana memperoleh pengetahuan yang benar dengan cara menyimpulkan. Upamana memperoleh pengetahuan kebenaran melalui membandingkan, dan sabda pramana melalui orang suci dan juga dari kitab suci Weda. Sampai di situ apakah ada pertanyaan anak-anak? Lebih sederhananya, catur pramana ini adalah alat untuk mendapatkan kebenaran atau cara bagaimana kita mendapatkan sebuah pengetahuan dan kebenaran. Jadi ada 4 jalan, yaitu pratyaksa, anumana, upamana, dan sabda pramana. Nah, kali ini tugas anak-anak dalam materi catur pramana mohon dipelajari kembali, baca dan ringkaslah materi halaman 27 sampai 29 dalam buku paket anak-anak tentang bagian-bagian dari catur pramana. Buatlah di buku tugas atau catatan anak-anak. Lalu mintalah tanda tangan orang tua apabila anak-anak sudah selesai dalam meringkas. Tujuan dari tugas ini adalah supaya anak-anak mampu memahami dari keempat cara untuk mencari pengetahuan, yaitu catur pramana. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa kembali dengan melantunkan doa setelah kegiatan.
Anak-anak kembali mengambil sikap amustikarana dengan tangan di dada. Berdoa mulai. Om Dewa Suksema Parama Cintiya Ya Namaso Sarwa Karya Prasidanta. Om Santi Santi Santi. Om